Renungan Harian Katolik Jumat 2 Mei 2025. 5 roti dan 2 ikan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Yohanes bab 6 ayat 9. Saudara-saudara, kalkulasi ekonomi dan perhitungan matematis saat ini menjadi patokan mengambil keputusan. Seorang pebisnis akan menanamkan modalnya sesudah terlebih dahulu mengadakan perhitungan cermat. Namun, meski sudah diawali dengan segala bentuk perhitungan manusiawi, terkadang juga mengalami kegagalan. Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dewasa ini, ratusan juta orang menderita kelaparan. Akan tetapi, Allah tidak membuat mujizat untuk memberikan makanan kepada mereka. Mujizat Yesus ini menjadi peringatan untuk kita agar selalu prihatin dengan mereka yang mengalami kelaparan dan kekurangan. Prihatin seperti Yesus sendiri. Yesus tidak perlu lagi datang sendiri memberi mereka makan, karena Dia tahu sudah banyak orang yang telah menjadi murid-Nya, termasuk kita. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang menunjukkan bahwa ternyata perhitungan ekonomi matematis belum cukup dijadikan modal untuk mencapai tujuan. Ketika ditanya Yesus di mana boleh membeli roti untuk memberi makan ribuan orang itu, Filipus menjawab dengan cara berpikir ekonomi matematis. Roti seharga 2.000 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing hanya mendapat sepotong kecil saja. Demikian juga Andreas, ketika menawarkan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus, dia pun berhitung secara ekonomi. Tetapi apalah artinya untuk orang sebanyak ini? Andreas tahu ini tidak berarti, tetapi dia tetap membawanya kepada Yesus. Di balik tindakan yang kelihatannya sia-sia, Andreas menunjukkan ada harapan dan kepercayaan akan kekuatan dan kekuasaan Sang Guru. Dan benarlah, 5 roti dan 2 ikan berhasil memberi makan 5.000 orang laki-laki dan masih banyak kelebihannya. Inilah hidup kita orang Kristiani, kepercayaan pada kekuatan dan kekuasaan Tuhan mengatasi perhitungan ekonomi matematis. Peristiwa penggandaan 5 roti dan 2 ikan bukan mementingkan mujizatnya, tetapi justru bagaimana dengan mujizat yang dilakukannya ini. Yesus mau mengajak semua orang yang mengikutinya untuk semakin beriman dan percaya kepadanya. Filipus juga masih belum percaya apa yang dilakukan oleh Yesus. Padahal sudah banyak tanda dan bukti yang telah dikerjakan Yesus di hadapan mereka. Betapa lamban mereka untuk beriman ketika menyaksikan dan merasakan karya Tuhan dalam hidup mereka. Kita juga kadang demikian. Kadang kita masih terus minta bukti dari Tuhan agar kita beriman kepadanya. Meskipun sudah banyak hal yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini gereja memperingati Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja. Athanasius adalah pembela terbesar ajaran gereja Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia. Ia dikenal sebagai Raja Ortodoksi karena perjuangan yang besar dalam menentang ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa itu.
Sebagai uskup, Athanasius berusaha menyampaikan ajaran yang benar melawan ajaran-ajaran sesat dalam gereja, sehingga beberapa kali hidupnya terancam. Yesus datang untuk memberikan hidup kepada kita, menyampaikan harapan di saat susah, dan melipat gandakan kebaikan yang kita taburkan dalam hidup ini, sehingga hidup kita menghasilkan buah yang berkelimpahan dan mendatangkan rahmat kepada orang banyak. Tugas kita selanjutnya adalah berani menjadi saksi kasih dan kebenaran Kristus dalam hidup harian kita. Ya Bapa, ajarlah kami untuk mendengarkan Yesus Putramu, sehingga kami berjalan di jalan yang benar dan hidup kami menghasilkan buah. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.